Menunaikan ibadah haji adalah impian terbesar bagi jutaan umat Muslim. Impian yang tidak datang secara instan, melainkan melalui penantian panjang, doa bertahun-tahun, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun, bagi puluhan ribu calon jemaah di Sumatera, impian itu kini berada di ujung ketidakpastian. Tahun Haji 2026 yang seharusnya menjadi momen penuh haru dan kebahagiaan justru berubah menjadi masa penuh kegelisahan. Sekitar 20.000 calon jemaah haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghadapi ancaman gagal berangkat ke Tanah Suci. Bukan karena niat yang kurang, bukan pula karena kelalaian, tetapi akibat kondisi yang berada di luar kendali mereka. Di tengah pemulihan pasca bencana banjir dan longsor, banyak jemaah harus berjuang antara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melunasi biaya haji yang menjadi syarat utama keberangkatan. Waktu terus berjalan, sementara batas pelunasan semakin mendekat. Situasi ini bukan sekadar persoalan administrasi atau angka statistik. Di baliknya ada harapan orang tua, doa keluarga, dan penantian seumur hidup yang kini terancam tertunda. Lalu, apakah masih ada jalan keluar bagi para jemaah ini? Ataukah tahun Haji 2026 akan menjadi tahun penuh kekecewaan bagi ribuan calon tamu Allah? Fakta di lapangan menunjukkan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Sebanyak sekitar 20.000 calon jemaah haji dari wilayah Sumatera kini berada dalam kondisi terancam gagal berangkat haji pada tahun 2026. Wilayah yang paling terdampak meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, daerah-daerah yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami banjir besar dan longsor. Bencana alam tersebut bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menghantam langsung kondisi ekonomi masyarakat. Banyak calon jemaah kehilangan mata pencaharian, tabungan tergerus untuk kebutuhan darurat, dan fokus utama mereka pun bergeser pada pemulihan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kewajiban pelunasan biaya perjalanan ibadah haji menjadi tertunda. Padahal, pelunasan biaya haji merupakan syarat mutlak agar jemaah bisa masuk daftar keberangkatan tahun berjalan. Tanpa pelunasan, kuota yang seharusnya menjadi hak jemaah berpotensi hangus atau dialihkan. Inilah yang membuat ribuan jemaah di Sumatera kini berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi ingin menunaikan rukun Islam kelima, namun di sisi lain dihadapkan pada realitas ekonomi yang belum pulih pasca bencana. Situasi ini menjadi alarm serius bagi semua pihak karena menyangkut hak, harapan, dan penantian panjang calon jemaah haji. Masalah utama yang kini menjadi sorotan adalah rendahnya tingkat pelunasan biaya haji di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Data terbaru menunjukkan, hingga batas waktu yang telah ditetapkan, angka pelunasan masih jauh dari target ideal yang dibutuhkan untuk memastikan keberangkatan jamaah pada tahun 2026. Di Provinsi Aceh, misalnya, tingkat pelunasan baru berada di kisaran 50%. Artinya, dari setiap 2 calon jamaah yang seharusnya melunasi biaya haji, hanya 1 orang yang mampu menyelesaikan kewajiban administrasinya. Kondisi ini tidak jauh berbeda di wilayah lain. Di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tingkat pelunasan masih bertahan di angka sekitar 60%, sebuah capaian yang dinilai masih sangat rawan. Padahal, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji merupakan syarat mutlak agar kuota jamaah dapat dikunci dan dipastikan berangkat. Jika angka pelunasan tidak segera meningkat, maka kuota yang tersedia berpotensi tidak terisi secara optimal. Dalam skenario terburuk, kuota tersebut bisa saja dialihkan ke daerah lain yang tingkat pelunasannya lebih tinggi. Situasi ini menciptakan dilema besar bagi calon jamaah. Di satu sisi, mereka telah menunggu bertahun-tahun. Namun di sisi lain, kondisi ekonomi pasca bencana membuat banyak keluarga harus memilih antara memenuhi kebutuhan dasar atau melunasi biaya haji. Inilah yang membuat data pelunasan tahun ini benar-benar menjadi alarm serius bagi penyelenggaraan Haji 2026. Jika hingga batas waktu yang ditentukan pelunasan biaya haji tidak juga terpenuhi, maka konsekuensinya sangat serius. Ribuan calon jamaah haji dari wilayah Sumatera berpotensi gagal berangkat pada musim Haji 2026. Artinya, nama mereka bisa dikeluarkan sementara dari daftar keberangkatan tahun depan dan harus menunggu kesempatan berikutnya. Skenario terburuknya, para calon jamaah ini harus menunda keberangkatan hingga tahun 2027 atau bahkan lebih lama. Penundaan ini bukan sekedar soal waktu, tetapi menyangkut kondisi fisik dan mental jamaah, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Setiap tahun penantian tambahan berarti risiko kesehatan yang semakin besar, mulai dari daya tahan tubuh yang menurun hingga keterbatasan mobilitas. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan kuota yang tidak terisi akan dialihkan ke daerah lain yang tingkat pelunasannya lebih tinggi. Jika hal ini terjadi,
maka jamaah terdampak bukan hanya gagal berangkat, tetapi juga kehilangan kesempatan kuota pada tahun berjalan. Harapan yang sudah dibangun selama puluhan tahun pun terancam runtuh hanya karena keterbatasan ekonomi pasca bencana. Dampak psikologisnya pun tidak bisa diabaikan. Kekecewaan, kecemasan, hingga rasa putus asa mulai dirasakan sebagian jamaah dan keluarganya. Ibadah haji yang selama ini menjadi impian suci berubah menjadi beban pikiran, penuh ketidakpastian dan tanda tanya besar tentang kapan mereka benar-benar bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Di tengah situasi sulit yang dihadapi ribuan calon jamaah haji di Sumatera, pemerintah menegaskan tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Agama dan instansi terkait, berbagai langkah darurat mulai disiapkan untuk mencegah kegagalan keberangkatan jamaah pada musim haji 2026. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah perpanjangan masa pelunasan biaya haji, khususnya bagi calon jamaah yang terdampak langsung oleh bencana banjir dan longsor. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang nafas bagi jamaah yang ekonominya terguncang, agar tetap bisa memenuhi kewajiban administrasi tanpa tekanan berlebihan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pendataan ulang terhadap jamaah di wilayah terdampak untuk memetakan kondisi real di lapangan. Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran, bukan sekedar solusi di atas kertas. Namun pemerintah juga mengingatkan bahwa waktu tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika hingga batas akhir yang ditentukan, pelunasan tetap tidak terpenuhi, maka kuota yang kosong berpotensi dialihkan atau jamaah harus menunggu keberangkatan pada tahun berikutnya. Meski demikian, harapan belum sepenuhnya padam. Dengan adanya kelonggaran kebijakan dan dukungan berbagai pihak, peluang untuk tetap berangkat masih terbuka. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir pemerintah, karena satu kebijakan saja bisa menjadi penentu apakah ribuan jamaah ini dapat menunaikan ibadah haji tahun 2026 atau kembali harus bersabar menunggu giliran berikutnya. Kabar terancamnya keberangkatan 20.000 calon jamaah haji di Sumatera tahun 2026 menjadi potret nyata bahwa ibadah haji tidak hanya bergantung pada niat dan kesiapan spiritual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan situasi tak terduga seperti bencana alam. Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah telah berdampak langsung pada kemampuan jamaah untuk memenuhi kewajiban pelunasan, yang pada akhirnya mengancam kepastian keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Kesimpulannya, persoalan ini bukan sekadar angka kuota atau persentase pelunasan, melainkan menyangkut harapan panjang ribuan jamaah, terutama mereka yang telah menunggu bertahun-tahun dan berada di usia lanjut. Keputusan pemerintah dalam memberikan kebijakan khusus dan perpanjangan waktu pelunasan akan sangat menentukan apakah 2026 tetap menjadi tahun keberangkatan atau justru berubah menjadi tahun penantian yang lebih panjang. Sekarang, kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah pemerintah perlu memberikan dispensasi khusus bagi jamaah terdampak bencana atau aturan harus tetap diberlakukan tanpa pengecualian? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Haji 2026, kebijakan kuota, dan nasib jamaah Indonesia, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah memudahkan langkah para calon tamunya menuju Baitullah.